Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera. Saya Dakim, calon guru penggerak Angkatan 7, guru SD Negeri 94 Palembang. Bersama fasilitator saya, Bapak Jupri, pengajar praktik, Ibu Dian Ekasari, dan Ibu Ria Juniarti Ekasari. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi modul 1.3. Tujuan pembelajaran pada tugas kali ini yaitu CGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Kegiatan mandiri yang saya lakukan yaitu tugas mandiri 6.1, yaitu merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan yang tersedia. Tugas mandiri 6.2 yaitu merevisi dan merumuskan visi yang telah dibuat pada tugas individu 1 ke dalam visi yang membuat bersemangat ketika membaca dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pertanyaan pemantiknya yaitu apa yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan profil Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah. Filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan pendekatan paradigma inquiry apresiatif yang nantinya akan bermuara pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat merubah lakunya anak. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan anak sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Sedangkan pelajar Pancasila yaitu pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang berwawasan global dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila yaitu pertama sebagai penuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Yang kedua, sebagai pemberi teladan, pembangun semangat dan pemberi dorongan atau motivasi. Tiga, sebagai pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi dan kepemimpinan murid.
Prinsip psikologi positif atau prinsip pendidikan positif yang dikembangkan oleh David Kopp-Rieder yaitu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif yaitu dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota dan menyatukannya untuk keberhasilan kekuatan tertinggi, fokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang atau komunitas, meyakini setiap orang memiliki inti positif yang dapat berkontribusi pada keberhasilan. Pendekatan manajemen perubahan kolaboratif atau yang kita kenal dengan inquiry apresiatif IA yaitu suatu proses dalam merumuskan tujuan atau visi dengan pendekatan prakarsa perubahan. Tahapannya yang dikenal dengan baca, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Penerapan paradigma inquiry apresiatif dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila di sekolah. Yang pertama, mempercayai bahwa setiap anak memiliki kekuatan positif untuk mencapai keberhasilan. Kedua, menyelaraskan visi dengan kekuatan positif untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Ketiga, melibatkan seluruh aset yang ada di sekolah. Dan yang keempat, menempatkan murid sebagai aktor utama dalam kegiatan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Langkah inquiry apresiatif dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila yaitu dengan memperhatikan kekuatan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan zaman. Selanjutnya, mengambil hal positif dari perubahan zaman, lalu menyesuaikan dengan keadaan alam atau kearifan lokal, menuntun kekuatan kodrat anak, memanfaatkan bagi anak sebagai individu dan anggota masyarakat, dan kebahagiaan dan keselamatan hidup anak. Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif yaitu guru sebagai teladan, fasilitator, motivator, dan mitra murid. Menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Manusia merdeka sebagai pelajar sepanjang hayat, berwawasan global, dan yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Menurut Roland Barthes, perubahan di sekolah dapat diinisiasi oleh pihak luar, tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan akan datang dari dalam. Penerapan pendekatan inquiry apresiatif di sekolah yaitu dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Inquiry apresiatif dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki sekolah. Sebelum sekolah menata pada tahap selanjutnya dan melakukan perencanaan perubahan, sekolah harus menyelaraskan kekuatan yang dimilikinya
supaya kekuatan sumber daya manusia dalam sekolah tersebut akan meningkat dan sekolah akan berkembang secara berkelanjutan. Nantinya kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang ada di sekolah, kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Visi saya sebagai calon guru penggerak yaitu menjadi guru profesional yang mandiri, kreatif, inovatif, berjiwa kepemimpinan, dan berpihak pada murid, sehingga mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.